Sahabat Daihatsu, berjumpa lagi di Sahabat Talks bersama sahabat saya, Ariel Tattoo. Gila ya, cakep ya. Gue tuh berasa tau nggak, jomplang banget di sini ya. Kayak dari tadi udah gue gini-giniin. Udah ya, cakep, udah cakep. Ariel. Erika. Aduh, Ariel Tattoo nih, aku ngeliat kamu kemarin posting Apa tuh? Paris Fashion Week. Iya ya. Bener kan? Bener dong. Kan? Itu Ariel Tattoo kan? Mirip ya? Nih, kayaknya mirip. Pengennya si Erika tapi kok nggak mungkin gitu ya. Tidak ada yang tidak mungkin dong. Ya, makanya aku terus berdoa ya Tuhan, mau Indonesia juga nggak apa-apa deh gitu. Amin. Gimana tadi? Kasih tahu dong teman-teman pengalaman selama di sana. Di sana. Seru, deg-degan karena rangkaian acaranya L'Oreal itu 5 hari dan 5 hari itu super hektik, bener-bener dari aku sampai aku langsung fitting, jadi bener-bener pas baru bisa processing tuh pas udah selesai tuh enggak. Oke. Karena selama 5 hari itu bener-bener padat banget kita jadwalnya. 5 hari itu udah termasuk latihan. 5 hari itu aku ada fitting, ada rehearsal, ada gala dinner, ada acaranya, ada bener-bener. Waduh. Aku sempat lihat updatean kamu juga latihan, ya kan? Itu emang kenapa? Dadakan atau emang udah dikasih tahu persiapannya? Pas latihan di Perancisnya? Kalau latihan di Jakarta. Latihan di Jakarta itu sebenarnya inisiatif diriku sendiri ya. Oke. Karena aku benar-benar nggak pernah jalan di runway sama sekali. Terus begitu ditawarin untuk jalan di Paris Fashion Week, itu maksudnya itu event yang sangat besar gitu loh. Iya. Jadi aku nggak mau take it lightly. Jadi aku langsung hubungin salah satu sosok terbaik yang Indonesia punya ya, Papa Edwan ya. Jadi biar aku tahu lah basic yang betul itu seperti apa, walaupun ternyata sampai di sana juga dikasih keleluasaan untuk jalan sesuai sama pribadi masing-masing, tapi at least kan aku nggak nggak ngasal gitu, tahu mana yang benar kayak gimana ya. Berarti nggak pernah catwalk, sekalinya catwalk bisa. Nah, Tuhan, aku tuh kerja dari pagi sampai pagi loh. Situ-situ aja nggak apa-apa. nggak boleh gitu dong. Iya. Bersyukur. Terus Riel, terus sempet dikasih tahu katanya kamu tuh sempet ada bekas luka di kaki. Iya, di paha aku. Jadi tuh sebenarnya aku punya scar itu, it's a very personal scar throughout my journey. Sebenarnya tuh aku nggak nutup-nutupin juga sih. Aku selama ini orang nggak ada yang tahu karena emang aku nggak terlalu suka pakai celana pendek, jadi memang nggak pernah kelihatan gitu. Dan biasanya kalau slits di baju pun sebelah kiri, karena nggak tahu lah kenapa, pokoknya tiba-tiba pas aku fitting baju itu, pas lagi pilih-pilih ada beberapa opsi dan ternyata kita para pihak setuju di baju yang itu, dan kebetulan memang robeknya di sebelah kanan dan benar-benar kayak expose banget luka tersebut kan, luka pada zaman self harm zaman dulu gitu. Cuma somehow jadi apa ya, karena kita temanya pada jalan di Le Défilé itu adalah walk your worth, kita sangat mengkampanyekan self love dan juga self worth gitu. Aku ngerasa ya itu memang udah jalannya semesta nunjukin bahwa memang luka itu harus terlihat untuk pertama kalinya di panggung Le Défilé untuk merayakan, untuk celebrate me and the fact bahwa beberapa tahun terakhir ini aku sangat mencoba menerapkan self love di kehidupan aku. Jadi ya it's part of my journey gitu. It's part of who I am that I have to love gitu. Kamu sempat kayak kepikiran, ya udah deh nggak apa-apa deh pakai baju itu karena emang udah pilihan semuanya ya. Terus sebenarnya aku nomor satu yang memilih baju itu. Kayak aku suka baju ini. Memang dari pertama kali aku masuk fitting, aku dikasih beberapa opsi dan memang kebetulan baju pertama yang aku pengen coba adalah yang itu. Emang udah jatuh cinta. Cuma nggak terlalu mikirin, masih belum terlalu mikirin nih luka sayatan tersebut. Habis itu kita coba beberapa baju lagi dan ternyata memang yang serak itu, dan ternyata disetujui para pihak, dan ya udah jadi. Sempat kepikiran kayak tutupin foundation aja. Kalau itu nggak pernah sama sekali. Saya emang aku sebelumnya udah pernah posting juga seputar cerita di balik apa ya. Waktu itu aku buat sebuah posting rangkaian hal-hal yang aku merasa insecure di diri aku sendiri, dan salah satunya luka itu. Tapi pada saat itu memang udah aku posting dan aku ceritain gitu. Memang sebenarnya luka itu ada untuk menjadi pengingat aku bahwa dulu aku pernah mengalami salah satu titik terendah di hidup aku, dan itu menjadi pengingat sekarang aku ada di sini dan lebih baik lagi gitu. Keren banget. Itu kalau Erika segimanapun kalau bisa dicat nggak biar nggak kelihatan ya, wah gitu. Tapi kita ngomongin self love nih, kan kamu sering banget untuk kayak menyuarakan ya kalau
self love itu penting loh, terutama kan perempuan-perempuan zaman sekarang kan agak gampang insecure ya, kayak aku cerita tadi gimana cara nutupinnya gitu, gimana lebih mencintai diri sendiri gitu. Kalau dari cara pandangnya Ariel Tatum, kenapa sih para perempuan itu lumayan agak kurang apa ya, kurang mau self love ya, lebih menunjukkan pengen yang kayak pengen terlihat ini kalau bisa gue tutupin deh. Kira-kira kenapa ya? Karena tuntutan masyarakat nggak sih? Karena tuntutan masyarakat dan apa ya, standar kecantikan dunia, lebih tepatnya bukan hanya di Indonesia gitu, dunia yang entah siapa yang membuat standar kecantikan itu juga gitu. Dan menurutku salah satu hal yang mempermudah kami semua, harusnya kita semua perempuan Indonesia, adalah the fact bahwa standar kecantikan apapun itu nggak akan bisa jadi satu terus disamaratakan se-Indonesia. Karena kamu lihat sendiri Erika, perempuan Indonesia beragamnya seperti apa, dan everyone is completely, totally beautiful in their own way gitu loh. Jadi nggak bisa standar kecantikan adalah perempuan harus putih, tinggi, langsing. Nggak bisa lah, gila kali kamu lihat ke perempuan-perempuan timur Indonesia cantiknya kayak apa dengan kulit sama mata mereka gitu loh. Dengan feature-feature wajah dan tubuh mereka yang sangat-sangat indah in their own way gitu loh. Dan jadi itu menurut aku adalah satu hal yang membuat kita apa ya, bisa dibilang lebih maju dari negara lain, karena kecantikan di Indonesia itu sangat bervariatif gitu loh. Jadi harus berani untuk mematahkan apa ya, stigma bahwa kecantikan itu harus seperti A, seperti B, seperti C, enggak gitu loh. Berarti balik lagi ke masyarakat yang ngasih tuntutan ke pribadi kita. Cuma ya semua itu ya apa ya, aku dulu tuh selalu ngomong bahwa kita punya tangan cuma dua, nggak akan cukup untuk nutup mulut semua orang yang ngomong jelek tentang kita. Kita punya dua, ya kita pakai buat tutup kuping kita sendiri and just do whatever the hell you want. Merinding gue. Nah, tapi kan kamu cerita ya sebenarnya kan tuntutan dari masyarakat. Mungkin banyak banget kita para perempuan ini kan nggak ngerti ya gimana sih caranya, ya udah coba tapi kan tetap aja nih lingkungan gue, misalnya anak sekolahan terutama ya, karena kan masih dini, dibully dikit, dikatain dikit, tersinggung, aduh mencoba gimana caranya supaya nggak dibully lagi gitu. Contoh simpelnya biar mereka bisa self love apa? Aku tuh setelah aku bertahun-tahun mempelajari ya, aku ngerasa akar fondasi yang paling kuat untuk kita bisa mengaplikasikan self love dan juga berjalan dengan penuh kepercayaan diri seumur hidup kita adalah satu, kita harus tahu dulu bahagia kita apa. Kita harus mau mencoba untuk terus-menerus berbicara sama diri kita sendiri untuk tanya, gue tuh bahagianya apa gitu. Karena bahagia orang beda-beda. Bisa jadi misalnya bahagia aku adalah jalan-jalan keluar rame-rame, tapi kan belum tentu kamu juga. Siapa tahu kamu lebih bahagia kalau misalnya kamu di rumah sendirian, in your own space, with your own self gitu. Itu kan beda-beda. Jadi menurut aku penting untuk kita semua belajar dulu nih, belajar cari tahu tentang diri kita, apa sih yang kita suka, apa yang bikin kita bahagia. Karena asal muasalnya harus dari situ, Erika, menurut aku. Gimana caranya kita bisa apa ya? Bisa dengan lebih percaya diri keluar, menunjukkan ke orang-orang bahwa ya ini yang bikin gue bahagia, and that's what matters. That's the only thing that matters gitu. Menurut aku masih banyak perempuan-perempuan yang merasa bersalah ketika dia being their own self, ketika dia being authentic, padahal itu yang bikin mereka bahagia gitu. Jadi menurut aku harus satu dulu, lo harus tahu apa yang bikin lo bahagia, dan lo nggak boleh ngerasa bersalah itu bikin lo bahagia. Itu kuncinya. Tapi maksudnya mungkin kayak gini ya, kayak ya ada beberapa yang tadi kan tuntutan ya masyarakat dan lain-lain. Aku tuh sempat ngeliat banyak banget kayak udah ya puji Tuhannya, maksudnya sekarang udah banyak banget media-media kayak misalnya runway dari kemarin-kemarin, kamu kalau misalnya lihat sekarang desainer ngasih model dengan bukan model yang kurus tinggi aja gitu loh. Sekarang kemarin aku lihat teman-teman aku yang dia juga jadi desainer, dia pakai model-modelnya nggak cuman yang kurus, dia nggak cari juga yang putih, bener-bener beraneka ragam. Jadi aku senangnya kayak ini tuh terbantu banget untuk kami ini para perempuan jadi lebih pede. Oh ternyata gue bisa jadi model juga ya, gue nggak perlu yang harus jadi orang lain gitu, lebih mencintai diri sendiri. Dan perjalanan karir kamu kan berarti kan ketemu sama orang-orang yang berbeda-beda. Ada nggak dari perjalanan karir kamu ini, terus kamu ketemu sama orang gitu, terus kamu terinspirasi wah
keren banget ya dia. Aku tuh selalu gak bisa jawab kalau misalnya orang suruh sebutin siapa inspirasi kamu dalam hidup, gak bisa, karena for me hampir semua orang yang aku temuin itu menginspirasi aku dari berbagai macam aspek ya, dari berbagai macam apa ya, nggak melulu satu hal, karena aku agak bingung inspirasi. Coba definisi inspirasi itu kan seseorang yang kayak bikin kita kayak wow, mengagumi cara pandang dia, atau cara dia membawa diri dia sendiri, atau cara dia bicara. Jadi menurut aku nggak bisa kita patokin satu orang dia adalah inspirasi gue. Enggak, everybody inspires me in their own beautiful way gitu loh. Jadi banyak banget sih yang jadi banyak banget ya dari semua perjalanan kamu ketemu orang, jadi karena nggak mungkin aku plek gue mau jadi dia, nggak bisa. Itu kan aku berarti nggak menjadi diri aku seutuhnya gitu. Tapi pasti aku ketika ketemu beberapa orang ada apa ya, ada sisi dari dia yang aku suka, ya mungkin aku jadikan contoh gitu kalau misalnya sekiranya bisa diaplikasikan ke kehidupan aku saat ini gitu. Terus kamu terjun ke dunia entertain ya? Bilang kamu pertama kali apa ya? Kamu langsung acting? Aku pertama kali tuh iklan, habis itu film, drama musikal anak-anak. Dari kecil banget kan? 9 tahun nih kayaknya. Iya, 9 tahun. Itu karena kemauan kamu sendiri di umur 9 tahun kah? Iya dan tidak gitu ya. Karena pada saat itu kan masih agak sama orang tua ya. Jadi itu kesepakatan bersama mungkin bisa dibilang ya. Cuma karena aku masih di sini sekarang ya pastinya karena keputusan aku sendiri. Oke, dari 9 tahun tuh udah ada. Karena kamu kan actingnya bagus banget. Aku nonton film kamu. Yang mana? Yang patah-patah. Terima kasih. Aku nonton kamu. Nangis nggak? Aku nangis. Karena nggak afdol kalau nggak nangis nonton itu. Aku tuh kan orangnya agak apa ya, agak keras kepala ya. Jadi kayak teman-teman aku nangis, apaan sih nangis gitu doang. Coba ayo nonton rame-rame terus. Serius gemes banget. Rame-rame terus teman-teman aku tuh yang udah kayak gini-gini aku nahan itu. Terus teman aku cuma nyolek, kalau butuh tisu bilangnya. Sedih banget. Tapi artinya kan film kamu apa ya, memerankannya juga tersampaikan buat kita para penonton kan. Itu luar biasa banget. Dan kamu acting jago, nyanyinya juga bagus suaranya. Terus ngelukis, aku lihat tuh postingan kamu like, iya kan? Aku pernah nge-posting, aku nggak pernah posting. Aku lihat postingan dari aku lagi proses melukis gitu ya. Karena nggak pernah ngasih lihat final postingan ininya ya. Satu kali doang deh kayaknya, terus itu aku nggak pernah. Itu kenapa? Kamu emang tiba-tiba suka atau emang dari dulu? Dari dulu sebenarnya, emang aku dari dulu melukis, tapi itu sebenarnya awal mulanya tuh dari saran dari psikolog dan psikiater aku sebagai apa ya? Salah satu hal terapeutik yang bisa aku lakukan untuk mengeluarkan emosiku. Emosi itu kan nggak selalu negatif ya. Emosi itu positif dan negatif, dan itu dikeluarkan dengan lukisan. Betul, salah satunya. Udah banyak belum sih? Kamu kenapa sih nggak mau ngasih tunjuk nih hasilnya? Gitu? Karena aku nggak merasa diri aku. Maksudnya teman-temanku banyak banget yang beneran pelukis handal gitu ya. Tapi bukan perkara insecure, cuma lebih ke memang aku nggak menyebut diri aku pelukis profesional gitu. Jadi memang aku lakukan buat kesenangan hatiku saja gitu. Tapi kamu tahu nggak sih kalau banyak banget di luar sana yang mencintai lukisan itu, art ya namanya, art itu kan nggak melulu harus lukisannya bagus nih, gambarnya begini gini. Tapi kan artinya, apalagi kamu bilang tadi yang kamu keluarkan adalah emosi kamu. Berarti kan orang akan penasaran, apalagi kalau misalnya dia pengen buka ini ya, museum ya. Tapi agak takut gitu nggak sih? Berarti kan memang kita, itu hal yang personal buat aku gitu loh Erika. Ngerti nggak kalau misalnya orang lihat dan aku harus menjelaskan, berarti kan mereka jadi tahu dong. Aku belum siap ya. Mungkin suatu hari gitu aku harus menjelaskan emosiku pada saat melukis itu. Tapi bisa jadi loh ya, nanti kalau dia punya kayak apa sih, kalau tempat lukisan-lukisan tuh pameran gitu kan, terus satu-satu. Amin. Real, ini kalau kita nanya ke pelukis kan, ini artinya apa? Kalau ke dia nggak, ini emosi. Ini rasanya apa? Perasaan apa? Jadi kamu belum mau ya kasih tahu emosi-emosi ini ya? Masih belum tahu kapan bisa jujur dalam konteks itu ya. Betul. 10 lukisan ada? Lebih lah. Lebih? Dari aku umur berapa aku melukis? Iya sih benar-benar. Ada perbedaannya nggak dari yang Iya dulu? Beda banget. Dulu tuh aku lebih dark gitu. Aduh, terus sekarang agak-agak lebih banyak keindahan ya, alhamdulillah yang dirasakan. Berarti kan juga berarti ada perubahan emosi juga secara otomatis ya. Aku ada sempat baca kamu ini sempat pengen ngelukis di rumah sakit ya?
sama Ari Lasso. Tapi nggak dibolehin apa nggak jadi? Karena karena satu dan lain hal memang nggak memungkinkan lah. Jadi memang pada saat Mas Ari sakit, aku menawarkan diri untuk temenin dia. Dia bilang, kayak Ril, aku sakit banget, aku nggak bisa ngapa-ngapain juga, kata dia gitu. Kita nggak bisa ngobrol-ngobrol banyak. Terus aku bilang, ya kita nggak usah ngobrol, nggak apa-apa, aku temenin kamu aja, bengong. Aku mau melukis dia di situ. Maksudnya biar kita punya kegiatan masing-masing. Karena aku ngerasa kadang kita itu butuh teman bukan untuk ngobrol, cuma buat ditemenin aja, kehadiran kita ada di situ gitu kan. Nggak kesempatan di rumah sakit karena pada saat itu juga protokol rumah sakit masih ketat sekali. Tapi akhirnya aku main ke rumah dia waktu pas dia udah baru banget balik ke rumah sih. Aku paksa dia mewarnai. Oh, oke. Jadi aku nggak suka Ril, warnain nggak? Coba dulu, coba. Baik ya, terapeutik kan gitu. Iya. Tapi nggak habis itu kita jadi ngobrol-ngobrol aja, cerita-cerita tentang dulu. Waktu itu aku kenal sama dia waktu umur pertama kali banget ketemu dia umur 14 tahun, 15 tahun kan. Jadi kita lumayan sering ketemu untuk kayak ya reminiscing the old days aja. Iya, aku seru banget. Tapi kamu jadi ngelukis. Kalau misalnya kamu jadi nih ke rumah sakit, nemenin Mas Ari ngelukis, apa yang kamu lukis? Masih tetap dengan emosi kamu yang pada saat? Ya kita lihat aja apa yang pengen. Karena aku ngerasa melukis itu semakin kita pikirin mau lukis apa, makin gak jadi-jadi gitu. Jadi you have to just go with the flow aja apa yang dirasakan pada saat itu. Kayak janjian sama teman-teman ya, semakin dipikirin kapan kumpul gitu ya. Kumpul gak jadi-jadi. Terus gimana setelah sekian lama kamu nggak manggung? Terakhir kamu kalau aku nggak salah ya, seingat aku pernah nonton juga soalnya. Serius nggak? Kamu nyanyi sama almarhum Bung Glenn. Betul sekali. Itu yang terakhir banget ya? Itu kayaknya belum terakhir kali. Manggung-manggung lagi? Belum sama sekali. Oke. Kenapa kamu belum mau kah? Aku tuh suka nyanyi ya. Aku pernah rilis beberapa lagu. Cuma yang aku temukan adalah sampai sekarang aku masih nggak nyaman nyanyi di depan banyak orang. Bener-bener karena aku waktu itu sempat bahas juga sama Mas Ari. Dia ngerasa bersalah karena kayaknya aku put it in the wrong way. Dia salah kaprah. Aku pernah bilang sama dia di acara dia bahwa momen aku nyanyi sama dia di usia 15-16 tahun itu adalah momen yang cukup traumatik di hidup aku. Karena ternyata aku punya anxiety yang sangat tinggi ketika harus berhadapan dengan banyak orang seperti itu. Karena waktu itu aku nyanyi sama dia, aku ingat banget setiap kali aku di atas panggung dan penonton Mas Ari Lasso itu kan luar biasa fantastis ya. Waktu itu aku ingat banget nyanyi di salah satu tempat luas banget di Jakarta. Begitu aku keluar panggung itu benar-benar lautan manusia. Abis itu aku memory block. Aku benar-benar nggak inget apapun apa yang terjadi saat itu. Jadi gimana? Dan benar-benar setraumatik itu aku momen duet sama dia di usia pada saat itu. Karena waktu itu kan juga aku lagi peak-peaknya borderline personality disorder aku dan nyanyi di hadapan segitu banyak orang di usia aku yang pada saat itu masih muda sekali, ternyata itu traumatik banget buat aku gitu. Jadi kemarin ini, kapan ya? Minggu lalu ya? Iya. Minggu lalu itu aku dapat tawaran nyanyi lagi sama dia setelah hampir 10 tahun gak nyanyi bareng lagu Karena Aku Telah Denganmu itu. Akhirnya aku nyanyi lagi dan ternyata emang aku masih agak traumatik gitu ya. Bener-bener aku setiap dengar lagu itu tuh badan aku agak ada penolakan gitu untuk mendengar sekarang. Keinget gitu ya. Tapi maksudnya at least it's fine. Maksudnya seenggaknya aku mencoba gitu. Aku bangga sama diri aku sendiri bahwa aku mau mencoba melakukan hal yang selama ini membekaskan trauma di hidup aku. But like I did it for him. Aku janji bahwa waktu dia sakit, aku janji kayak kamu sehat ya, kita manggung lagi nyanyi Karena Aku Telah Denganmu. Ya walaupun masih inget rasa traumanya ya. But I did it for him and it was beautiful, I love it. Setelah kamu Mas Ari berarti seneng banget dong pas kamu mau nyanyi bareng lagi. Dia harus make sure dia benar-benar kita teleponan. Jadi sebenarnya udah ada dari orang pihak acaranya yang hubungin manajemen aku. Terus aku bilang oke, mau nyanyi. Terus tiba-tiba kata Mas Ari nggak usah nyanyi. Terus aku telepon dia kayak kenapa kamu nggak bolehin aku nyanyi? Aku kan mau jaga kamu kan trauma nyanyi sama aku, jangan ya, aku udah janji aku nyanyi. Jadi ini kamu mau? Ya, kita emang kalau ngomong emosi harus emosi gitu. Sama orang Surabaya kan. Jadi bener gontok-gontokan ya. Aku kasihin sama kamu ya, aku mau. Oh ini kamu mau? Ya udah ayo besok kita latihan nih, jangan berantem dong, ayo tenang. Cukup. Jadi aku mau nyanyi, dia bilang nggak usah karena dia pikir dia nggak mau aku trauma lagi. Terus ternyata memang aku yang mau, akhirnya seneng dong pasti ya Mas Ari. Coba ditanya langsung sama Mas Ari. Mas Ari, tambah episode Mas Ari langsung kita undang ke sini. Gitu Pak, ya kan? Ya bagus kan bridgingnya? Bagus, makasih ya. Aduh, tambah-tambah rezekinya ya. Amin, kamu juga ya. Ril, berarti kan yang aku, tapi cuman hanya lagu itu aja yang bikin kamu trauma? Karena aku yang nonton kamu yang sama almarhum Bung Glenn,
itu kamu kayak baik-baik aja baik-baik aja kayak enjoy. lumayan Isi TikTok semua. Serius, aku nggak main TikTok. Iya makanya, aku juga. Aku nggak main TikTok. Aku ada TikTok untuk lihat-lihat kerjaan aku. Waktu itu aku pernah ada TikTok. Terus abis itu sebenarnya pada dasarnya aku tetap kurang nyaman berada di atas panggung dan ditonton sama banyak orang. Tapi terutama lagu Karena Aku Telah Denganmu gitu, karena ada memori yang kurang enak gitu kan waktu muda gitu. Kenapa nggak kayak Mas Ari kita bawain lagu lain aja gitu? Kan itu lagu kita, masa kita nyanyiin lagu lain ya Rika? Oke, kita bahas soal ini di beberapa tahun. Kamu kan sempat kayak menyuarakan soal pentingnya menjaga kesehatan mental. Betul ya, kesehatan mental. Dan setelah akhirnya kamu open nih soal ya mental health issue kamu, dan mulailah bermunculan kan stigma-stigmanya gitu. Itu kayak gimana? Maksudnya bermunculan stigma-stigma? Kayak stigma-stigma yang kamu sadarin itu kayak gimana ya? Orang memandang langkah tersebut gitu maksudnya? Bukan ke orang sih, lebih ke kamu. Iya, maksudnya orang lain memandang langkah tersebut. Iya banyak sih waktu awal-awal terutama. Karena pada saat itu aku sempat hilang hampir 3 tahun. Kayaknya memang sebenarnya pada saat itu aku memutuskan kayaknya nggak mau balik lagi ke dunia entertain gitu. Setelah itu aku merasa dengan platform yang aku punya di sosial media ada baiknya aku menyuarakan hal yang memang penting buat aku gitu, yaitu kesehatan mental kan. Jadi pas aku kembali tahun 2019 bulan Oktober itu untuk mengkampanyekan, aku buat campaign Let's End the Shame kan. Beberapa bulan kemudian banyak orang yang beropini bahwa udah nggak laku lagi ya, makanya tiba-tiba sekarang caper soal campaign ini sama apa gangguan kesehatan mentalnya gitu. Cuma maksudku gini sih, orang bebas beropini nggak sih Rika? Ngerti nggak? Cuma kan memang pada dasarnya emang itu adalah hal yang aku menurutku penting dan aku harus suarakan gitu. Jadi ya udah sih. Makanya aku dari dulu nggak terlalu musingin omongan orang sih. Benar. Aku tuh udah lumayan kebal dibully dari SMP. Jadi ya menurutku orang ngomong tuh ya masuk kuping kiri keluar kuping kanan aja. Kalau misalnya ternyata benar dan bisa membuat aku menjadi pribadi yang lebih baik, ya pasti aku tampung. Kalau enggak ya udah. Maksudnya orang ngomong jelek itu adalah proyeksi dari, it's their own projection of their own issue gitu loh. Itu doesn't define us as a person. Sesuai yang kamu bilang tadi, tangannya cuma 2, tutup kuping aja ya kan. Toh tujuannya juga baik. Karena mungkin ya Ariel merasakan ini yang terjadi pada diri dia, dan mungkin nggak cuma dia doang, ternyata di luar sana ada orang-orang yang ngerasain juga gitu kan. Dan yang bikin aku senang sih, sejak aku open up tentang ceritaku menghadapi gangguan kesehatan mental aku, jadi banyak yang sharing sih. Sekarang kayak dulu tuh aku nggak terlalu interaktif sama followers aku. Sekarang sejak aku bikin campaign tersebut, kita jadi banyak sering saling curhat, saling berbagi tips, saling berbagi cerita gitu. Itu jadi apa ya? Dan kamu enjoy ya, karena kan tadi di belakang kamera gue curhat-curhat juga sama dia. Dia tuh bener-bener yang kayak gini loh, Eri. Gini. Kayak ngomong sama dosen, dan kita juga yang cerita, kita yang curhat jadi nyaman kan. Sampai tadi, ayo tek. Terus gini loh, gitu. Itu kenapa? Karena kamu juga menikmati untuk kayak ngasih tahu. Iya, satu itu karena maksudnya gini loh, percuma kita punya ilmu banyak kalau misalnya nggak dibagi sama orang, buat apa gitu loh. Sama 2, pada saat itu aku growing up di usia aku 13 tahun, aku ngerasa nggak ada di social media sosok yang bisa aku ikuti dengan berbagai informasi yang aku butuhkan pada saat itu gitu loh. Mungkin pada saat itu aku introvert dan aku nggak banyak bermain sama banyak orang, jadi aku nggak punya sosok yang bisa aku curhatin, bisa dengerin cerita aku, paham apa yang aku alamin gitu. Jadi sejak saat memang aku lebih belajar tentang kesehatan mental, ya ketika orang cerita ya pasti aku kasih tahu lah apa pengalamanku gimana, what works for me, apa terapi-terapi yang sekiranya mereka bisa coba. Betul. Gitu loh. Iya. Berarti kalau misalnya kamu ketemu dengan orang-orang di lingkungan kamu, orang yang kamu kenal, atau mungkin yang kayak aku langsung curhat sama kamu gitu, itu bentuk support kamu seperti apa? Apakah kamu kayak kalau ke aku sih tadi dikasih tahu ya tahapan-tahapannya, mumpung gratis ya kan, gitu kan, dikasih tahu nih benar-benar apa bentuk supportnya, Real? Satu, menurutku mendengarkan sih, itu udah paling benar dulu gitu. Mendengarkan dulu, dan sekiranya orangnya nanya ya kita kasih
tahu apa yang aku rasa cocok gitu. Cuma kalau misalnya memang di luar kapasitas aku ya nggak mungkin aku nyocot. Pasti aku kayak arahkan siapa pihak profesional yang sekiranya bisa lebih membantu gitu. Jadi everything that I can share to people ya I would lah, of course. Iya, sampai mau dikasih buku. Ini buku ini loh, beli deh, ini bagus banget menceritakan gini gitu. Iyalah, kalau membantu aku siapa tahu bisa membantu lebih banyak orang lagi ya kan. Betul. Coba nanti kan agak males baca ya. Kalian baca ini buat gue ya kan? Aku punya satu buku. Ada itu gambarnya. bagus banget, udah aku highlightsin. Tapi itu aku oper-oper ke teman-teman aku, kamu kalau mau, tapi kamu harus balikin. Itu kamu cuma baca yang aku highlights doang ya. Dia tahu gue gak pernah balikin. Sumpah aku punya teman banyak banget yang malas baca, aku kan suka baca buku. Jadi tuh aku sering highlightsin buku-buku penting, terus aku oper-oper ke teman-teman aku tapi balikin. Jadi mereka cuma baca yang udah aku highlight yang penting-penting doang gitu. Emang pada males gitu loh baca, heran gue. Ya namanya juga gimana. Tapi nggak apa-apa, yang penting baca bener ya. Tapi itu yang di highlights doang, habis itu kamu balikin ke aku. Dan itu bagus banget ya, ngebantu banget ya. Itu salah satu buku yang aku highlights itu pasti yang emang bagus-bagus aja. Nggak ada, jangan ada yang minjem ya. Awas lo kalau minjem. Awas lo kalau nggak balikin ya. Iya. Dulu sudah tentang gitu. Aku bener-bener kerjanya dia bulan nagih-nagihin buku gue, tau gak teman-teman gue mana itu satu buku itu aja atau banyak banget? Ada banyak, cuma maksudnya untuk concern kamu yang tadi dibahas di belakang, aku punya satu buku yang cocok kayaknya. Iya, baik banget ya. Aku boleh tau gak sih apa sih gejala awal banget kayak berdasarkan pengalaman Ariel yang gejala yang mungkin pertama kali kamu ngerasain, oke, gue aneh nih gitu. Ada banyak sih beberapa, cuma peaknya ya pada saat itu memang sudah lumayan parah ya pas aku usia 13 tahun. Jadi karena memang udah udah sangat parah, jadi pada di titik itu aku ngerasa aku butuh bantuan profesional gitu. Karena emang udah terjadi, berarti kalau misalnya 13 tahun kamu baru udah mulai parah banget, ini mungkin dari dini ya? Iya, udah mungkin, mulai. Tapi agak rancu si BPD ini tuh karena memang gejalanya muncul pas aku lagi remaja. Remaja tuh kan lagi bergejolak. Segala emosi, hormon gitu, ngerti nggak? Jadi itu emang agak rancu. Tapi di momen aku ada percobaan yang tidak ya, di situ aku ngerasa kayak ini udah di luar yang seharusnya gitu. Kamu yang sadar apa sempat dari dini nih mungkin umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun terus sampai umur 13 tahun orang sekitar ada yang ngeh nggak? Enggak, ternyata karena memang dari dulu ya? Aku orangnya kalau terjadi apa-apa tuh lebih senang menyendiri gitu. Jadi semua all the mental breakdowns, all the disturbing things that I did when I was younger ya itu semua terjadi di kamar aku sendiri di malam hari gitu, ketika semua orang emang udah gak ada gitu. Karena generally I was a happy teenager. Ketika sendiri kan nggak ketika sama banyak orang, karena semua keluarga aku taunya ya aku anaknya ceria, menyenangkan, rame, seru gitu. Tapi kamu menyarankan nggak untuk orang teman-teman di luar sana kayak menyendiri? Itu kan ada positif ada negatifnya tuh ya. Mungkin buat orang-orang yang kayak aku yang nggak ngerti posisi kamu, lu jangan sendiri deh. Sendiri lu ntar mikirnya aneh-aneh apa-apa, segala sesuatu bisa terjadi gitu. Tergantung sih ya. Maksudku tergantung apa dulu nih, misalnya gejala yang memang udah kelihatan maksudnya udah terlihat di awal. Kalau misalnya memang gejala-gejala yang terlihat di awal adalah hal-hal yang punya unsur menyakiti diri sendiri atau orang lain, ya baiknya jangan ditinggal sendiri gitu loh. Karena itu kan pasti merugikan diri dia kalau misalnya dia sendiri. Cuma kalau misalnya sekiranya orang yang punya anxiety attack ketika ramai orang, ya jangan juga ditemenin rame-rame gitu. Jadi maksudku kayak hal-hal seperti ini tuh nggak ada satu ramuan pasti yang bisa diaplikasikan ke semua orang gitu. Betul. Jadi tapi kan balik lagi ya, kamu kan emang lebih suka menyendiri ya maksudnya. Iya, introvert tendencies aku tuh 96%. Iya, makanya jadi aku dari tadi tuh dengerin kamu kayak kamu kalau sendirian kitanya pusing, tapi happy-nya di situ. Ya tapi aku udah baik-baik aja kok sekarang. Oke. Puji Tuhan, alhamdulillah ya. Udah berarti 2 tahun ke belakang udah oke. Beberapa tahun terakhir sih, cuma maksudnya 2 tahun belakangan ini bahkan aku udah off medication, jadi kayak udah happy. Berarti semua yang dikasih tahu sama Ariel harus dicoba ya, coba semua ya. Karena aku udah lumayan melalui banyak sekali terapi. Tapi perjalanan panjang banget ya, prosesnya panjang banget. Tapi yang indahnya itu di prosesnya itu nggak sih? Iya sih, Erika. Bener sih. Karena kalau nggak ngelaluin proses yang luar biasa rumit dan bikin pusing itu ya, aku nggak bisa menghargai apa yang ada di hidupku saat ini. Benar. Dan beruntungnya sih orang-orang yang bisa cerita sama kamu
nggak usah melewati proses panjang itu karena kamu udah melewati kayak nih gue kasih jalan pintasnya, menurut gue lo harus kayak gini gitu ya. Tapi kan mungkin ada yang sering cerita sama kamu kayak gue denial nih, gue kayak aku kan sempat denial juga kan, kayak ada yang mungkin ada yang percaya atau mungkin kayak enggak lah masa gue kena ini sih yang kayak gitu-gitu. Menanggapi itu kamu kayak gimana? Itu sebenarnya salah satu yang paling sulit adalah orang yang masih menutup mata. Tapi kembali lagi aku tuh banyak beberapa tahun terakhir banyak punya kecenderungan karena aku udah kasarnya udah bisa melalui itu semua dengan bisa dibilang aku bisa melalui semua itu. Aku kadang punya kecenderungan untuk kayak ayo dong orang-orang sekitar aku yang aku rasa membutuhkan itu juga aku jadi terlalu semangat untuk ajak mereka ke sini juga. Tapi ya kembali lagi manusia itu kan bukan kita yang mengatur ya. Betul. Manusia punya jalannya sendiri dan aku selalu bilang sama orang-orang yang nanya itu di seminarku bahwa kita bisa kasih segala macam bantuan dan pertolongan dan kasih sayang yang kita mau ke orang, tapi ketika orang itu nggak mau membantu diri sendiri, nggak mau menerima bantuan dari orang lain, nggak akan ada yang bisa kita lakukan gitu. Benar. Jadi ketika udah ketemu sama orang-orang yang masih denial, yang biasa aku lakukan adalah ya aku jabarkan kenyataannya seperti A, B, C, D, E, ya abis itu sisanya ya aku doakan aja untuk kesadaran mereka dulu gitu bahwa mereka membutuhkan itu semua, karena percuma kita ngomong sama orang yang nggak mau dibantu. Benar. Dan itu adalah salah satu latihan juga untuk diriku sendiri bahwa kayak you can't change people need to change for themselves gitu loh, bukan buat kita gitu. Jadi itu latihan keikhlasan juga sih bahwa kita nggak bisa kontrol segala sesuatu dan siapapun di dunia ini kecuali diri kita sendiri. Benar. Karena banyak banget sih, maksudnya kayak karena aku nggak ngerti sih berjalannya pergantian tahun ke tahun gitu ya, zaman ke zaman tentang mental health ini kan jadi semua orang tuh kayak gue kena ini deh, kena itu deh gitu kan. Jadi banyak banget mungkin orang-orang yang mikirnya kayaknya lu nggak sih, kayaknya lu nggak kena sih, lu cuman mendiagnosa diri lo sendiri aja sih yang kayak gitu-gitu kan. Karena saking mungkin masyarakat juga malas dengar kayak dikit-dikit lu mental health nih, apalagi kan suka banyak yang kayak bikin video-video lucu nih ya, anak-anak Gen Z nih, aduh gue nggak bisa, gue stres dikit kena mental health gitu kan. Padahal kan sebenarnya mungkin untuk orang-orang yang benar-benar mengidap itu penting ini loh, kesehatan mental, bukan kayak anak-anak Gen Z doang ternyata mungkin. Nah aku pengen tanya deh, kan sekarang kan Gen Z ini yang benar-benar dicap sebagai kayak dikit-dikit mental health, dikit-dikit kena mental health gitu ya. Menurut kamu cuman Gen Z aja atau mungkin emang anak-anak millennials itu nggak menyadari itu? Menurut aku tuh sering ngomong ini bahwa aku sangat bangga akan segimana kritis, segimana vokal Gen Z ini gitu. Karena aku kan milenial terakhir ya. Iya. Cuma karena aku tumbuh besar sama para millennials lainnya, jadi ya aku punya kecenderunganku jauh lebih ke milenial daripada Gen Z gitu. Aku punya generation gap yang sangat terasa gitu ya ke adik aku dan teman-teman dia gitu ya. Cuma menurut aku sangat bangga mereka itu sangat open minded, sangat amat vokal ketika when it comes to the issues, all the things that matters to them, dan mereka sangat berpegang teguh dengan apa yang mereka percaya gitu. Cuma terkadang emang ada beberapa yang jadi mungkin terlihat seperti self-diagnose gitu ya. Makanya itu kenapa aku selalu mengkampanyekan bahwa kita self-diagnose is not a good thing gitu. If you feel like there's something wrong with you, then go seek help, professional help gitu loh. Cuma overall aku senang sih ngelihat progres Gen Z yang sangat amat pinter gitu loh. Anak-anak itu pinter sekali, kritis, vokal gitu. Cuma ya kita sebagai salah satu orang juga yang mengkampanyekan kesehatan mental, ya paling selalu itu sih yang bisa aku underline ketika aku sedang seminar atau sedang ngobrol sama orang secara publik gitu, bahwa self-diagnosis is not okay. And it's okay not to be okay, but just go seek professional help gitu. Penting ya berarti ya, itu sangat-sangat. Oh iya, sangat amat loh. Ya ngebantu, semoga kan teman-teman kayak kalau ngerasa udah mulai
iya gue agak ngerasa. Iya kalau misalnya contoh deh kayak, "Duh gue pusing mulu nih, gue tumor otak gitu." Kan gak bisa dong, kamu harus ke dokter untuk bilang kamu tumor otak. Bukan hanya dengan kamu pusing terus menerus, habis itu kamu bisa diagnosa dirimu sendiri kamu kena tumor otak gitu. Betul. Sama halnya kayak misalnya kayak aku waktu yang mulai berdebar-debar kayak gitu-gitu, aku bawa ke dokter, dokter pun menyarankannya bukan ke dokter jantung, malah disuruhnya malah ke psikiater kayak gitu-gitu deh. Kapan sih titik terendah Ariel selama hidup? Di umur itukah atau ada lagi? Ada beberapa lah, ada beberapa titik terendah. Titik terendah, iya ada beberapa sih. Di masa-masa kecil atau di masa 13 tahun itu obviously titik terendah, tapi alhamdulillah abis itu aku gak cari bantuan profesional. Abis itu di usia berapa ya? 17? Aku tuh agak lupa ya. Kalau titik terendah berarti ya udah aku ingat banget gitu ya. Iya udah paling parah banget. Yang paling deket tuh kayak 2018 kemarin deh. Oke. 2018 kemarin tuh sempat ada salah satu titik terendah aku dalam hidup. I think that was the last time. Setelah itu terendah ya, sisanya kayak nggak serendah itu loh. Berjalan dengan berjalannya naik turun kehidupan gitu kan seri kan. Bener. Terus di tahun 2018 atau mungkin di umur 13, cara kamu survive, apalagi umur 13 kan masih kecil banget ya. Iya. Kamu survive-nya gimana? Bantuan profesional, support luar biasa dari orang-orang terdekat aku. Habis itu keinginan aku untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu yang paling sangat membantu ya, maksudnya keinginan dari diri sendiri ya. Aku mau dibantu sama siapa? Beratusan pihak profesional, mau didukung seperti apa sama orang-orang yang aku sayang. Kalau nggak ada keinginan aku untuk berubah ya nggak akan aku ada di sini. Bener, nggak akan terjadi juga ya. Maksudnya kayak jatuhnya dipaksa sama orang-orang sekitar, ya lu ke dokter deh, nggak mau gitu. Tapi aku penasaran deh, untuk kamu sendiri kalau misalnya kamu lagi kumat gitu ya di masa-masa itu. Ada nggak kayak mantra-mantra khusus kayak misalnya bikin kamu lebih tenang atau kamu ngapain gitu kayak gue kayak gini biar gue lupa atau segala macam gitu. Karena ada teman aku kalau misalnya dia lagi kumat dia suka ngomong sama diri dia sendiri. Yes, I did that too. Gitu. Aku ngaca. Aku dari dulu itu bahkan dari sebelum aku ke psikolog aku sudah melakukan itu. Aku sering ngaca bahwa ketika aku lagi di lowest points in my life dari dulu sampai sekarang enggak sih, kayak cuma lebih ke ngobrol aja sama diriku sendiri. Cuma waktu kecil tuh aku sering banget ngaca. So that I don't feel alone in a sense of way. I don't know if that makes sense. Cuma kayak aku senang ngeliat kayak bahwa ketika aku nangis, I actually see someone yang nangis juga walaupun itu sebenarnya aku. Ya nggak tahu deh. Tapi maksudnya itu menurut aku kayak apa ya? Salah satu cara kita untuk self-soothe dan self-talk. Itu sih. Kayaknya konsepnya itu ya, karena sampai sekarang masih aku lakukan, cuma nggak ngaca aja gitu. Cuma dari dulu aku sempat melakukan itu dan itu selalu membuat aku merasa lebih baik. Terus juga self-soothe dengan physical context itu memang proven scientifically akan bikin kita ngerasa lebih baik juga gitu. Iya. Aku diceritain sama Kaluna tuh selalu kayak dia berterima kasih sama diri dia sendiri. Yes. Aduh keren banget, hari ini capek ya, kayak lo keren, lo bla 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 bla. Terus aku selama itu emang ngaruh ya. Terus sempat aku sekali nyobain, emang udah capek banget, terus adalah masalah ini, masalah itu. Terus aku gitu sempet kayak bingung kan. Keren. Jadi lama-kelamaan jadi lebih yang kayak ngucapin makasih sama diri sendiri itu penting banget ya. Kayak lu tuh keren bisa secapek-capeknya lo masih bisa kerja gitu, nanganin semuanya juga kayak gitu. Kita bahas sosok sahabat. Kan kamu tadi bilang kan maksudnya ada bantuan juga dari lingkungan sekitar gitu ya. Ada nggak sih sosok sahabat mungkin atau orang-orang ini atau? Iya ada banget lah. Ada. Aku ngerasa sangat terberkati dengan orang-orang sekitar aku yang selalu kasih aku support yang luar biasa dari berbagai macam aspek gitu ya, bukan hanya kehadirannya, cinta kasihnya gitu. Dan apa ya? I don't think I would make it here without their support as well gitu. Duh, kalau ngomongin sosok sahabat tuh jadi banyak gini ya. Ini jangan dimasukin ya, yang tuh ya. Oke, kalau arti sahabat sendiri buat Ariel tuh apa? Sahabat adalah sosok atau orang-orang yang selalu ada di saat kamu membutuhkan. Aku tuh selalu bingung sama orang-orang kayak, "Alah lo ada kalau butuh gue doang." Aku ngerasa kayak justru malah that's the point. Aku bertahun-tahun tuh selalu jadi teman yang kayak you don't have to call me, you don't have to
let me know if you're happy, but if there's anything wrong with your life, I'm here anyway gitu. Jadi sebenarnya aku malah nggak tahu karena aku introvert atau gimana ya, Erika. Cuma aku ngerasa kalau misalnya lo lagi happy, you just do your life, go ahead, have fun gitu. Cuma one thing for sure, if you need anything, I'm here gitu. Jadi memang aku, alhamdulillah juga sahabat-sahabat terdekat di hidup aku memang seperti itu gitu. Kita punya kesibukan masing-masing, kita punya kehidupan masing-masing. Kalau misalnya memang ada yang mau di-share kabar bahagia, ya kita dengan senang hati mendengarnya. Tapi kalau misalnya ada apa-apa ya just let me know. Jadi nggak ada tuh yang lo kemana aja lo hilang gitu, nggak banget sih. Gila, cara pandang dia berpikir tuh beda banget ya, karena emang benar, karena anak-anak zaman sekarang kayak sahabat cuman sekali-sekali doang mainnya gitu kan. Aku nggak bisa lagi, apalagi kan aku introvert, aku nggak suka hangout yang kayak every week out and about gitu. Maksudnya aku juga nggak ngejudge orang-orang seperti itu. Cuma saya I don't have the energy kayak Rika untuk kayak hangout all the time lagi gitu. Jadi ya if you need me I'll be here gitu. Jadi menurutku sahabat adalah orang yang seperti itu sih. Nggak melulu harus tiap hari ya wah ketemu gitu-gitu ya. Nggak, lu nggak nyindir gue kan gitu. Aku bener-bener dari SMP tuh sama sahabat-sahabat terdekatku bisa hilang kayak nggak ada kontak sama sekali 4 bulan hilang gitu. Tapi abis itu ngehubungin ya like as if nothing happen. Emang nothing happen juga, kayak nggak apa-apa, you go live your life gitu. Malah justru kamu jadi nggak tersinggungan ya, kayak lu nggak pernah ngubungin gue, lu nggak pernah nyariin gue. Tapi kita pasti kayak ada, maksudnya gini loh, karena kita punya kepercayaan bahwa kalau misalnya ada sesuatu juga lo pasti cari gue gitu. You let me know if anything happen. Dan kalau misalnya memang ternyata tidak, pasti nanti kita omongin. There's always a reason kenapa mereka nggak hubungin gitu. Apa karena lagi repot, apa karena lagi apa, kan banyak faktornya gitu. Jadi you just be there, you love them and let them free. Tapi sahabat kamu pernah nggak sempat kayak kayak gimana ya? Kamu kan ada maksudnya apa ya? Beberapa hal yang harus kayak gue harus ke psikolog atau ya gue harus ngelakuin ini, meditasi seperti ini. Ada nggak sempat debat sama sahabat kamu kayak lo harus minum obat, kayak lo nggak boleh minum obat, kayaknya gitu-gitu? Sempat nggak ada? Nggak ada sih. Jadi lebih mereka mengerti ya? Iya, mereka sangat mengerti, mereka sangat menghargai aku sebagai pribadi. Mereka tahu bahwa yang aku butuhkan itu apa, dan hanya aku yang tahu apa yang aku butuhkan gitu. Jadi mereka nggak mendikte gitu sih, karena memang aku mencoba untuk membangun hubungan yang baik gitu dengan sahabatku yang baik dan benar gitu ya. Jadi nggak ada sih kalau sahabat aku ngatur-ngatur gitu. Iya. Kayak kita sangat menghargai keputusan masing-masing dalam hidup gitu. Berarti ini udah lama banget perjalanan persahabatan kamu? Lama sih. Salah satunya ya dua sepupu aku itu salah satu sahabat terdekat aku dalam hidup. Kita benar-benar dari kecil. Dari kecil banget. Banget. Iya. Terus kalau misalnya mau diulang nih masa-masa kamu yang dulu, kayak waktu kalau bisa diputar gitu, kamu pengen balik di satu momen aja yang pengen kamu ulang, atau mungkin pengen kamu perbaikin? Kayak nggak ada deh Kak. Nggak ada. Kayak segala sesuatu terjadi pasti kan ada alasannya dan pasti mendewasakan gitu. Kalau itu semua nggak terjadi, aku nggak akan jadi aku yang saat ini gitu. Itu sih. Benar. Sebelum kamu ngomong ini tadi, aku sempat mikir kayak gue banyak banget yang pengen aku ulang banget. Serius? Banget, maksudnya kayak adalah maksudnya penyesalan ya zaman dulu kenapa gue nggak kayak gini ya, kenapa gue nggak kayak gini ya. Cuman bener kata kamu, kalau misalnya aku nggak ngelewatin itu nggak jadi Erika yang sekarang. Karena kan banyak kan kesalahan yang kita lakuin, kok jadinya malah berdampaknya kayak gini ya gitu kan. Nyesel deh ngelakuin ini gitu kan. Aku tuh belajar sesuatu beberapa tahun lalu ya, bahwa satu-satunya hal yang harus kamu sesali adalah hal-hal yang tidak kamu lakukan. Karena hal-hal yang kamu lakukan pasti entah membahagiakan, membuahkan hasil yang baik atau mendewasakan. Jadi ya buat apa disesali gitu. Gila ya dia mikirnya, lu kenapa gini gue mau nanya? Gak nyampe kan otaknya gitu kan. Gila loh. Tapi goals terdekat kamu apa sih? Goals, sorry. Kayak dalam karir ya. Kita ngomongin langsung sahabat udah cukup ya. Oke. Goals kamu. Tadi kan aku udah cerita nih, film kamu Laris Manis, ya kan? Lagu-lagu kamu, penontonnya luar biasa. Melukis pun iya. Apa goals yang belum tersampaikan oleh seorang Ardel Tatum? Banyak sih goals yang belum tercapai dalam hidup ya. Pasti kan kita hidup punya harapan untuk diri sendiri, untuk lebih banyak membantu orang lain lagi. Cuma ya semua itu nggak akan bisa terjadi kalau akunya nggak sehat secara mental dan fisik gitu. Jadi kalau misalnya orang nanya goalsnya apa, setiap tahun ya akan sama. Semoga selalu
sehat dan waras gitu ya. Oke, iya, bener, Karena bener, itu kan kuncinya ya. Kalau misalnya nggak sehat dan waras, gimana mau berkembang lagi sebagai manusia gitu. Jadi tapi ada yang pengen kamu tahun depan kayaknya gue pengen ini deh gitu. Banyak lah, cuma yang nggak boleh diomongin kan. Oh iya benar juga. Gimana sih kepo banget ya kan? Didoakan saja semoga selalu. Mungkin mau bikin lagu lagi ya kan? Bisa yang jadi, bisa menyampaikan bisa juga jadi, emosi bisa tentang jadi. mental health juga. Aku nonton Bisa video klip jadi. kamu juga. Terima kasih. Luar biasa. Menunggu. Ya kalau misalnya capek nyanyi ada video, aku siap jadi model. Oke, benar ya. Pokoknya yang ada duit-duitnya cari terus. Gitu. Kamu ada nggak message buat para penonton nih yang mungkin apa ya kesehatan mental tuh jangan dijadiin aib gitu, maksudnya kayak tapi sebagai bentuk self love. Ya, apa ya, lebih ke kalau kamu nggak mau jujur sama diri kamu sendiri, gimana kamu bisa menjadi pribadi yang bahagia dan gimana caranya orang lain bisa mengerti kamu ketika kamu aja masih kesulitan mengerti dirimu sendiri. Karena aku ngerasa banyak orang yang kayak dia tuh nggak ngertiin gue gimana, tapi dia sendiri ternyata pas ditanya maunya apa juga dia belum tahu gitu. Jadi menurutku penting banget sih untuk diri kita, untuk orang yang sayang sama kita, untuk sekitar kita, untuk lingkungan kerja kita. Penting banget untuk kita tahu dulu apa kita tuh siapa, kita tuh suka apa yang bikin kita bahagia. Jadi jangan pernah malu untuk cari bantuan profesional, karena ketika kamu sakit fisik aja kamu bisa ke dokter, minta obat, kasih tahu keluh kesahnya. Kenapa kamu nggak bisa seperti itu juga ke psikolog dan psikiater gitu, when it comes to your mental health. Iya, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Ini dari awal sampai akhir semuanya bikin gue buka satu-satu tuh layar gue kebuka. Amin, Iya, amin, amin. Kayak gitu ya, tapi ya thank you banget. Thank Kamu you. ini aku nggak tahu penonton ini mungkin ngerasain apa yang aku rasain ya, karena tapi kamu ngebantu buat aku tuh ngebuka pikiran aku dari tadi nanya-nanya. Walaupun ya kayak prompter sedikit lah pertanyaannya, sisanya tuh curhatan gue semua sebenarnya. Ya kan kayak Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you so much. Dan teman-teman juga makasih banyak ya. Mungkin kalau misalnya punya pengalaman juga yang kayak Ariel, ya emang proses itu kita bisa ngehargain proses ya, menjadikan Ariel yang sekarang gitu. Thank you banget sahabat Daihatsu sudah mau mendengarkan sahabat saya Ariel Tatum di Sahabat Talks. Pokoknya nanti kita saksikan lagi ya, ada sosok inspiring lagi, nanti boleh nanti komen di bawah siapa lagi sih ini loh sosok ini yang bisa merubah hidup saya, menggambarkan ya. Pokoknya terima kasih. Terima kasih. Bye.